Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 mata kuliah Profesi Kependidikan. Di sini kami akan memaparkan video presentasi hasil studi kasus yang berjudul Tanggung Jawab Administrasi. Adapun anggota kelompok kami, perkenalkan, saya Muhammad Rifal Alin dengan NIM A1I12400. Perkenalkan, nama saya Surya Alnar Ikhlas Maharani dengan NIM A1I124028. Perkenalkan, saya Zela Septriana dengan NIM A1I124033. Perkenalkan, nama saya Sofia dengan NIM A1I124068. Perkenalkan, nama saya David dengan NIM A1I124050. Baik, kita lanjut ke pemaparan kelompok kami. Selamat menyaksikan. Bu Siti tidak melengkapi jurnal pembelajaran dan laporan penilaian tepat waktu karena merasa tugas administrasi terlalu banyak. Ia lebih fokus mengajar di kelas. Akibatnya, data nilai siswa terlambat diinput dan rapor tertunda. Baik, di sini saya akan memaparkan latar belakang dari studi kasus kami. Jadi, pendidikan merupakan fondasi utama dalam pengembangan potensi manusia dan kemajuan bangsa. Melalui proses pembelajaran, manusia dapat menggali kemampuan dirinya, memperluas wawasan, dan mencapai cita-citanya. Pengetahuan menjadi pelita yang menuntun manusia menuju kesuksesan, tidak hanya dalam ranah akademik, tetapi juga dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, diperlukan sistem pengelolaan pendidikan yang baik. Salah satu aspek pentingnya adalah administrasi pendidikan, yang berfungsi untuk mengatur dan melayani berbagai kegiatan agar proses belajar mengajar berjalan efektif. Administrasi pendidikan mencakup berbagai hal, mulai dari penyusunan perangkat pembelajaran, pengelolaan kelas, penilaian, hingga pelaporan hasil belajar siswa. Dalam hal ini, guru memiliki peran sentral karena selain mengajar, guru juga bertanggung jawab menjalankan berbagai tugas administratif yang mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Guru, sebagaimana diungkapkan oleh Toifuri, bukan hanya seorang pengajar, tetapi juga pembimbing dan teladan yang berperan penting dalam keseluruhan proses pendidikan. Profesionalisme guru tidak hanya diukur dari kemampuan mengajar, tetapi juga dari kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas administratif. Namun dalam praktiknya, guru sering menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan kedua peran tersebut. Beban administrasi yang tinggi terkadang membuat guru kehilangan fokus terhadap kegiatan pembelajaran di kelas. Hal ini tergambar dalam kasus Ibu Siti, seorang guru yang tidak melengkapi jurnal pembelajaran dan laporan penilaian tepat waktu karena merasa tugas administrasi terlalu banyak. Ia lebih memilih fokus pada pengajaran di kelas, sehingga data nilai siswa terlambat diinput dan laporan rapor menjadi tertunda. Kasus ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara tugas mendidik dan tugas administratif yang dapat mempengaruhi profesionalisme guru. Situasi tersebut menunjukkan perlunya sistem manajemen sekolah yang efektif agar guru dapat menjalankan kedua perannya secara proporsional. Oleh karena itu, studi kasus ini penting untuk dikaji guna menemukan solusi dan strategi manajerial yang dapat membantu guru seperti Bu Siti dalam menyeimbangkan tanggung jawab administratif dan pedagogis serta profesional. Adapun rumusan masalah kami, yang pertama, bagaimana keseimbangan antara tugas administratif dan tugas mendidik bagi guru profesional? Yang kedua, apakah tindakan Bu Siti dapat dibenarkan? Dan yang ketiga, apa strategi manajemen sekolah yang dapat membantu guru dalam menyeimbangkan kedua tugas tersebut? Baik, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai keseimbangan antara tugas administratif dan tugas mendidik bagi guru profesional. Guru merupakan elemen penting dalam sistem pendidikan dan memiliki tanggung jawab besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, merupakan tentang guru dan dosen, Pasal 1 Ayat 1. Guru adalah pendidik profesional yang bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Hal ini menunjukkan bahwa guru memiliki dua peran utama, yaitu peran sebagai pendidik
dan administrator pendidikan. Guru profesional memiliki tanggung jawab yang sangat kompleks. Guru bukan hanya seorang pengajar yang menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga seorang pendidik, pembimbing, perencana, evaluator, bahkan manajer kelas. Nah, menurut Zajuli dan Darmianti tahun 2023, guru profesional adalah pendidik yang mampu menjalankan tanggung jawab akademik dan moral secara seimbang. Guru tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai karakter, kejujuran, dan tanggung jawab kepada peserta didik. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak guru menghadapi kendala dalam menyeimbangkan antara kegiatan, pembelajaran, dan administrasi sekolah. Dalam kenyataannya, banyak guru menghadapi kesulitan dalam menjaga keseimbangan tersebut. Seiring dengan kebijakan pendidikan yang terus berkembang, beban administratif guru semakin meningkat seperti penyusun RPPM. Kegiatan administratif seperti penyusunan RPP, pengisian jurnal, dan pelaporan hasil belajar memang memerlukan waktu yang cukup lama. Fatyasril tahun 2024 menegaskan bahwa tanggung jawab administratif merupakan bagian dari profesionalisme guru karena menjadi alat kontrol dan bukti kinerja dalam proses pendidikan. Dalam kasus Bu Siti terlihat bahwa ia memiliki dedikasi tinggi dalam mengajar, namun mengalami kesulitan dalam menyelesaikan laporan administrasi. Berdasarkan Teririna tahun 2025, keseimbangan antara tugas mendidik dan administratif dapat dicapai melalui kesadaran profesional dan pengolahan waktu yang baik. Guru yang memiliki kesadaran profesional akan memahami bahwa administrasi bukan beban tambahan, melainkan bentuk pertanggungjawaban terhadap lembaga dan peserta didik. Agar keseimbangan dapat tercapai, guru perlu memiliki kemampuan manajemen waktu yang efektif, misalnya menyusun jadwal kerja harian, menentukan prioritas tugas, dan memanfaatkan waktu luang untuk melengkapi dokumen secara bertahap. Selain itu, keseimbangan tidak hanya menjadi tanggung jawab guru secara pribadi, tetapi juga memerlukan dukungan sistem dari sekolah dan pemerintah. Dengan adanya kerjasama antara guru dan manajemen sekolah, keseimbangan antara tugas administratif dan mendidik bukan hanya memiliki dicapai, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Guru hanya yang tidak terlalu terbebani oleh administrasi akan memiliki ruang berpikir lebih luas untuk berinovasi dalam proses pembelajaran, menciptakan suasana belajar yang bermakna, serta meningkatkan kompetensi peserta didik. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai analisis etika dan profesionalisme tindakan Bu Siti. Berdasarkan Kode Etik Guru Indonesia yang ditugaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 20, guru diwajibkan untuk menjalankan tugas dengan rasa tanggung jawab, kejujuran, dan dedikasi terhadap peserta didik, serta lembaga tempat ia bekerja. Menurut Rina 2025, etika profesi guru tidak hanya berhubungan dengan hubungan antar pribadi, tetapi juga mencangkup tanggung jawab, administrasi, kedisiplinan, serta penghormatan terhadap sistem pendidikan yang berlaku. Zajuli dan Darmianti 2023 juga menekankan bahwa guru profesional harus mampu menjaga integritas dan tanggung jawab dalam setiap aspek pekerjaan. Baik, itulah materi yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya, saya serahkan kepada materi selanjutnya. Baik, saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi dari David tentang analisis etika dan profesionalisme tindakan Bu Siti. Tanpa administrasi, proses refleksi dan penilaian mutu pembelajaran menjadi lemah, dan sekolah kehilangan dasar yang objektif untuk mengevaluasi kinerja guru. Oleh karena itu, meskipun niat Bu Siti baik, tindakannya tetap perlu dikoreksi dalam konteks profesionalisme. Namun, tindakan Bu Siti juga perlu dipahami secara empatik. Banyak guru di Indonesia menghadapi situasi serupa karena beban administrasi yang tinggi, keterbatasan waktu, serta tekanan dari berbagai pihak.
Dalam konteks ini, masalah Bu Siti bukan hanya persoalan individu, tetapi juga mencerminkan persoalan sistemik dalam manajemen pendidikan. Solusi yang tepat bukanlah menyalahkan guru, tetapi harus memperbaiki sistem. Sekolah harus mampu menciptakan iklim kerja yang lebih fleksibel dan mendukung. Kepala sekolah perlu berperan sebagai pembina dan fasilitator, bukan sekedar pengawas. Guru juga perlu dilatih dalam pengelolaan waktu, literasi teknologi, dan kolaborasi administratif agar dapat menjalankan tugasnya secara efisien. Dengan adanya pemahaman dan dukungan seperti ini, guru seperti Bu Siti dapat tetap berfokus pada pembelajaran tanpa harus mengabaikan aspek administratif. Seorang guru profesional adalah sosok yang mampu menyeimbangkan tanggung jawab moral terhadap siswa dengan tanggung jawab formal terhadap lembaga pendidikan. Dengan demikian, tindakan Bu Siti dapat dimaklumi karena didorong oleh rasa tanggung jawab terhadap peserta didik. Secara profesional, perlu disempurnakan agar sejalan dengan prinsip etika profesi guru. Etika dan profesionalisme tidak dapat dipisahkan karena keduanya menjadi pilar utama dalam menjaga kehormatan profesi dan kualitas pendidikan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Strategi manajemen sekolah dalam membantu guru menyeimbangkan kedua tugas. Manajemen sekolah memegang peranan penting dalam menciptakan sistem kerja yang mampu mendukung kinerja guru secara maksimal. Ada satu pendapat terkait manajemen, yaitu menurut Farida et al. Tahun 2023. Manajemen pendidikan memiliki fungsi utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan yang berpengaruh langsung terhadap kinerja guru di sekolah. Fungsi perencanaan mencangkup penyusunan program sekolah dan kebijakan akademik yang memungkinkan guru memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas administratif dan pembelajaran. Strategi konkret yang dapat dilakukan dalam fungsi perencanaan adalah digitalisasi administrasi guru. Contoh sistem Siagut. Manfaat digitalisasi yaitu waktu lebih efisien, dokumen mudah diakses, dan administrasi lebih terstruktur. Fungsi pengorganisasian melibatkan pembagian tugas dan koordinasi antar tenaga pendidik dan kependidikan. Menurut Farida et al. 2023, menjelaskan bahwa pembagian kerja yang profesional antara guru dan staf administrasi akan membantu mengurangi tekanan kerja dan meningkatkan fokus guru dalam kegiatan pembelajaran. Dalam konteks ini, manajemen sekolah perlu menyediakan dukungan manajemen dan penugasan khusus. Kepala sekolah, wakil kurikulum, dan tim IT dapat berperan aktif dengan cara menyediakan staf administratif atau asisten untuk membantu guru dalam input data dan dokumen. Kedua, memberi waktu khusus bagi guru untuk mengerjakan administrasi dalam jadwal kerja mereka. 3. Membangun lingkungan kerja yang kolaboratif, di mana guru dapat saling berbagi template, perangkat ajar, dan pengalaman penggunaan sistem. Fungsi kepemimpinan memiliki peran krusial dalam membangun motivasi dan semangat kerja guru. Fungsi pengawasan bertujuan untuk memastikan setiap kegiatan pendidikan berjalan sesuai standar dan juga bukan hanya bersifat evaluatif tetapi juga pembinaan. Profesionalisme guru tercermin dari kemampuannya menyeimbangkan antara tugas mendidik dan tanggung jawab administratif. Kedua aspek ini saling melengkapi dan perlu dijalankan secara seimbang agar proses pendidikan berjalan efektif dan berkualitas. Guru profesional tidak hanya dituntut pandai mengajar, tetapi juga tertib dalam administrasi pembelajaran. Tugas administratif bukan sekadar kewajiban formal, melainkan bentuk refleksi profesional dan bukti akuntabilitas terhadap lembaga serta peserta didik. Kasus Bu Siti menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara kegiatan mengajar dan administratif masih menjadi tantangan di lapangan. Meskipun didasari niat baik untuk memprioritaskan pembelajaran, tindakan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip etika, profesi dan tanggung jawab guru, sebagaimana diatur dalam Kode Etik Guru Indonesia serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Baik, itulah pemaparan video dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.